Bapak Ketua Kelas disiapkan. Siap, gerak, berdoa dimulai. Baik, anak Bapak, bagaimana keadaan kalian? Sehat? Ada yang sakit? Nggak ada yang sakit. Baik. Sebelum kita belajar, insya Allah kita akan masuk pada pelajaran apa? Berpikir komputasional. Ya, jadi sebelum belajar, kita ingat lagi bahwasanya kita ada aturan di dalam kelas, aturan di sekolah kita. Oke, ini Bapak bacakan. Pertama, kalian harus datang tepat waktu. Kemudian peduli dengan teman dan guru. Kemudian bersikap baik dan sopan kepada siapapun. Sebelum kita belajar, Bapak latih semangat dulu. Kita pun semangat. Satu kali lagi, tepuk semangat. Oke, baik, Bapak. Sebelum kita masuk kepada berpikir komputasional ini, ya, apa itu pengertiannya, kemudian nanti ada bagian-bagiannya. Sebelum kita masuk itu, ada video, kalian amati nanti video ini, kemudian kalian kasih tanggapan. Ya, bisa dimengerti? Bisa. Video membuat es, ada dua buah video. Ini video satu, ini video satu, ini video satu, ini video dua. Kemudian ini video yang kedua, membuat teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang. Perhatian dari kelas 7A. Hari ini saya akan membuat minuman teh hangat. Teh manis hangat. Teh manis merupakan salah satu jenis minuman yang paling banyak disukai orang dan kalangan masyarakat. Karena dengan kehangatannya, teh manis bisa mencairkan suasana dari berbagai golongan. Cara membuatnya pun juga mudah dan sederhana. Berikut petunjuk cara membuat teh manis Pak, itu hangat. ada dua video, video satu dan video dua. Kira-kira, ya, mana yang kalian pilih antara video ini? Video satu atau video dua? Dua. Oke, video dua kata Ayam ya. Oke, video dua. Oke, kira-kira Ayam, kenapa Ayam pilih video dua? Oke, karena dia beraturan. Oke, kemudian kenapa nggak video satu aja kita pilih? Videonya aja kita pilih? Tidak beraturan. Oke, iya? Iya nggak? Nah, ya. Itu merupakan gambaran sedikit banyaknya bagaimana nanti berpikir komputasional. Video satu tadi dia beraturan, video dua dia beraturan, dia buat pakai langkah-langkah, satunya ini, duanya ini, sampai dia minum. Sedangkan video yang pertama tadi dia cuma kacau-kacau, atau kacau-kacau. Tahu kacau-kacau? Maksudnya apa? Ada dua aja, kan? Oke, baik. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama kalian bisa menjelaskan pengertian dari berpikir komputer. Kemudian yang kedua, menjelaskan konsep dekomposisi beserta contohnya. Yang ketiga, menjelaskan konsep pola beserta contohnya. Kemudian menjelaskan konsep abstraksi beserta contohnya. Kemudian yang kelima, menjelaskan konsep algoritma beserta contohnya. Dan yang keenam, berpikir komputasional dengan pemecahan masalah sehari-hari melalui diskusi ke kelompok. Lanjut. Oke, berpikir komputasional. Ya, jadi nanti kalian akan mengetahui apa kira-kira itu berpikir komputer dari penjelasan-penjelasan ini. Oke. Berpikir komputasional itu ada dia empat. Apa? Ada 4 komponen. Apa yang pertama? Komputasi. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Ini insya Allah akan kita bahas satu-satu. Dan nanti ada
LKPD yang akan kalian kerjakan, apa dekomposisinya, apa pengenalan polanya, Bapak kasih masalah nanti. Ya, masalah itu kalian selesaikan, apa nanti abstraksinya, apa algoritmanya. Ya. Ya. Ini dulu, dekomposisi. Nah, lihat sini ya. Dekomposisi adalah memecahkan masalah yang besar dan rumit menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih gampang. Baik. Kemudian apa contoh masalahnya, Pak? Ini apa contoh masalahnya, Pak? Contoh masalah membersihkan kamar tidur yang sangat berantakan. Masalahnya itu besar nih, kamar tidur yang berantakan kan masalah besar. Nah, apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita kumpulkan baju kotor. Ada baju kotor kita kumpulkan. Habis itu kita rapikan buku dia. Mana tahu dalam kamarnya ada tempat belajar kan? Ada buku-buku yang berantakan tadi. Kemudian di lantai disapu di kamarnya yang berantakan. Kalau waktu belajar dalam segala macam. Kemudian menyerap meja belajar. Kemudian menyimpan barang-barang yang berserakan di tempat. Ya, itu contoh dari dekomposisi. Pengenalan pola. Nah, pengenalan pola itu apa, Pak? Pengenalan pola adalah mencari tahu hal-hal yang berulang, punya kesamaan atau ada aturannya dalam masalah yang kita hadapi. Kalau kita sudah menemukan polanya, kita bisa lebih gampang memprediksi atau menyelesaikan masalah. Contoh, membantu ibu menumpuk piring di dapur. Dia ada piring nih, piring banyak. Yang campur dia ada piring besar, ada piring kecil, ada yang besar kali. Ya, bagaimana caranya? Pertama, dalam pola piring yang besar selalu ditaruh di bagian bawah, ya kan? Nah, taruh di bawah dulu piring yang besar. Habis itu, piring yang di bawah yang agak kecilnya ditaruh di atas piring besar. Besar. Taruh yang agak kecil. Kemudian piring yang kecil ditaruh di bagian atas. Nah, kemudian mangkuk ditumpuk berdasarkan ukurannya. Mangkuk beda pula, kan beda bentuknya tuh. Nah, itu pola maksudnya. Ya, abstraksi ini kita fokus kepada hal yang penting saja. Sedangkan yang tidak penting itu hiraukan saja, nggak usah dibuat. Ya, dan membuat jalan dari sekolah ke rumah. Nah, kita pergi dari rumah sekolah. Atau misalnya yang lain lah, misalnya pesta. Pesta sama ayam bisa berdua. Ya, nah, dibuatnya dena dibuat apa? Dena lokasi apa? Undangan. Nah, apa saja yang penting? Buat batu dalam itu penting atau enggak kira-kira? Hah? Coba aja sini. Abstraksi, kamu tidak perlu menggambar setiap yang listrik penting. Apa dulu kan? Kemudian batu itu perlu dibuat dalam undangan. Kemudian pot bunga sepanjang jalan perlu jangan, jadi yang itu harus dibuat. Jadi yang dibuat apa? Nama-nama jalannya apa saja. Misal rumah itu kan kasut jambu. Nanti lewat ke Pajajaran. Kalau ada jalan panjang di sini mau Petai. Lokasinya dekat lapangan voli. Kemudian persimpangan atau belok. Nah, belok-beloknya buat. Yang buat. Kemudian yang mudah dikenal seperti minimarket, masjid. Nah, apa buat situ? Misalnya rumahnya ke masjid, buat jadi masjid di rumah saya. Kemudian baru di pantai. Oke, itu termasuk abstraksi yang penting saja. Algoritma. Oke, algoritma ini membuat daftar langkah-langkah yang jelas, berurutan dan terperinci untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke, salah satu contohnya yang video tadi, video buat air. Oke. Nah, yang betulnya. Atau di sini membuat mie instan. Yang pertama apa? Kita siapkan panci dan air. Habis itu nyalakan kompor dan letakkan. Kemudian tunggu airnya hingga mendidih. Kemudian bungkus mie instan dan masukkan ke dalam air mendidih. Kemudian masukkan bumbu. Kemudian aduk sesekali selama 3 menit. Kemudian matikan kompornya. Kemudian tuang mie ke dalam mangkuk. Mie instan siap disediakan. Itu algoritma. Ya, pahamnya insyaallah ya. Baik, karena Bapak agar kalian lebih paham, kalian bisa lihat video ini.
Implementasi dalam 4 metode beserta contoh kasus berpikir komputasi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas informatika. Dalam pembahasan materi minggu lalu, sudah Ibu jelaskan bahwa dalam berpikir komputasi memiliki 4 metode, di antaranya 1. Decomposition, 2. Pattern recognition, 3. Abstraction, dan 4. Algorithm design. Pada video kali ini, Ibu akan mencontohkan kasus dalam kehidupan sehari-hari dan menerapkan 4 metode berpikir komputasi yang tadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Contoh pertama adalah mencuci pakaian. Mari kita coba untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara berpikir secara komputasional. Dimulai dari decomposition, atau bahasa Indonesianya adalah dekomposisi. Seperti yang kita ketahui, dekomposisi adalah memecah masalah yang besar atau kompleks menjadi masalah yang lebih kecil dan sederhana. Coba perhatikan gambar. Masalah terbesarnya adalah mencuci pakaian. Nah, dari masalah besar ini, kita akan pecah menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil dan sederhana. Maka akan diperoleh 1. Memilah atau mengelompokkan pakaian berdasarkan jenisnya, yaitu memisahkan baju yang berwarna putih dengan baju yang berwarna gelap supaya tidak benturan, atau memisahkan antara seragam sekolah dengan baju sehari-hari. 2. Menyiapkan alat dan bahan. Alat berupa mesin cuci, ember, hanger, dan bahan berupa deterjen, air, pewangi, dan pemutih pakaian. 3. Proses mencuci, yaitu dengan Ya, coba ini yang contoh yang makan lagi, yang video yang satu lagi. Coba ya, dari yang contoh 2 tadi. Contoh 1 tadi paham? Paham kan? Tentang apa tadi? Tentang Pakaian. baju. Wah, cuci baju ada dekomposisinya tadi, kemudian ada pengenalan pola, kemudian ada abstraksi, kemudian ada algoritma. Nah, kalau yang nasi goreng ini Bapak Yakin macam itu juga. Kalian tahu juga apa tadi. Ya, ini yang kedua. Coba. Ini apa sama juga. Ada bentar. Ada main SLDG di PC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa hebat, selamat datang kembali di channel Cakap Informatika. Pada video kali ini, kita akan membahas topik lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita belajar bersama bagaimana cara berpikir yang terstruktur dan logis ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Langsung saja, mari simak video selengkapnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada berbagai masalah, seperti kehabisan pulsa, bangun kesiangan, sulit mengatur uang jajan, atau kebingungan menentukan langkah awal saat belajar. Nah, dengan menggunakan berpikir komputasional, kita dapat menemukan solusi yang lebih logis, terarah, dan efisien untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Mari kita mulai dengan contoh pertama, yaitu masalah bangun kesiangan dan sering terlambat ke sekolah. Kita akan menerapkan 4 langkah berpikir komputasional. Langkah pertama adalah dekomposisi. Artinya, kita akan memecah permasalahan menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dianalisis. Contohnya, mengapa saya bisa bangun kesiangan? Beberapa kemungkinan penyebabnya adalah saya tidur terlalu malam karena bermain ponsel atau menonton TV, saya lupa memasang alarm, saya memasang alarm tapi tidak bangun saat alarm berbunyi, atau saya sering menunda-nunda bangun setelah alarm berbunyi. Langkah kedua adalah pengenalan pola. Kita perhatikan kebiasaan yang sering terjadi. Misalnya, dengan mengikuti langkah-langkah ini, masalah bangun kesiangan bisa diatasi secara logis dan terarah. Boost your mobile games revenue. Ya, paham kan? Jadi, yang kedua, video kedua ini tentang bangun kesiangan. Nah, bisa bangun pagi ya, bisa bangun pagi.
Kalau tidak bangun Casey ya, jangan. Apa tadi? Apa di komposisinya? Apa tadi? Buat alarm, ini segala macam. Kemudian sampai ke algoritma tadi. Oke, baik anak bapak. Selanjutnya, ya, ini ada LKPD, ya LKPD yang juga harus kalian selesaikan. Nah, tadi masalah satu kita apa tadi? Rasanya video satu tadi. Wah, mencuci baju, ya kan? Permasalahannya mencuci baju. Kalau video kedua, permasalahannya tentang bangun kesiangan. Ini ada juga permasalahan bapak kasih sama kalian nanti. Nah, jadi nanti apa dekomposisinya, kemudian sampai ke algoritmanya. Nah, permasalahannya tentang perencanaan lomba 17 Agustus. Lomba ini dilaksanakan selama 3 hari. Lombanya ada 8 buah. Nah, macam mana kalau merencanakan supaya lomba ini berjalan dengan baik? Jadi kan pikirkan nanti sama-sama kawan kelompok, sama kawan kelompok. Ya, jangan tidur ya. Ya, jangan tidur cepat. Apa ya? Nah, Igi. Nah, ya. Pakai lagi lupa. Nah, Rizky. Nah, kemudian nanti akan tampil kelompok perwakilan aja. Apa minta nanti kelompok 1 sama kelompok 5. Ya, kelompok 1 sama kelompok 5 untuk tampil ke depan menyaksikannya. Ya, kerjakannya bersama-sama, jangan sendiri. Kerjakan saja berkelompok karena penilaiannya nanti ini sama-sama. Ini lembar presentasinya. Nah, siswa mengerjakan saja berkelompok atau tidak? Di sini nanti kuis. Ya, bapak lihat nanti berjalan-jalan. Nah, atau tidak? Ya. Waktu membuat itu nggak lama, waktunya hanya lebih kurang 30 menit. Nah, 30 menit. Nanti kalau misalnya sudah siap, kita presentasikan di depan.
1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Anissa. Nama saya Aisyah. Nama saya Al-Qurni. Nama saya Alif. Bagian tugas 4, membagi tugas panitia, MC, wasit, dokumentasi, konsumsi. Kan panitia sebagai tengah buat tabel jadwal. Oke, baik, kita udah bagus ya. Tinggal lagi mic-nya didekatkan nanti yang kelompok lain. Ya, mic-nya dekatkan. Habis itu bilang poin-poinnya, misal adapun dekomposisinya ini, adapun pengenalan polanya ini, adapun apalagi abstraksinya ini, adapun algoritmanya ini. Ya. Perkenalkan, nama saya Sinta. Kenalkan, nama saya Sarif. Kenalkan, nama saya Randy. Kenalkan, nama saya Ayo. Kami akan mendiskusikan hasil kerja kami. Dekomposisi membagi masalah besar. Adapun dekomposisinya menentukan daftar lomba, misalnya balap karung, makan rokok, dan tambang, dan lain-lain. Bagian 2, menyusun jadwal hari, jam urutan. Demikian penampilan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tepuk W O W W O W. Wow, oke, mantap. Selanjutnya penampilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Menentukan daftar lomba, misal balap karung, makan kerupuk, tarik tambang, dan lain-lain. Bagian tugas 2, menyusun jadwal hari, jam, dan urutan. Bagian tugas 3, menentukan lokasi tiap lomba. Bagian tugas 4, membagi tugas panitia, wasit, dokumentasi, konsumsi, dan keamanan. Adapun pengenalan pola. Pola 1, contoh, lomba apa saja yang memungkinkan besar tuh. Lomba apa saja yang kemungkinan besar butuh tempat di luar ruangan lapangan. Semua lomba butuh waktu main ataupun waktu persiapan. Pola 2, contoh, lomba-lomba individu umumnya membutuhkan durasi perkiraan berapa menit. Beberapa lomba bisa pakai tempat yang sama, misalnya lapangan. Pola 3, contoh, lomba kelompok dengan jumlah anggota tim yang sama. Ada lomba apa saja, peralatan tertentu bisa dipakai ulang, peluit, tali, dan kursi. Adapun abstraksi, informasi tidak penting yang tidak perlu diperhatikan, tidak perlu mendetailkan dekorasi sekarang, cukup catat atau butuh dekorasi umum. Informasi penting yang perlu diperhatikan, fokus pada waktu, lokasi panitia, dan alat utama. Adapun algoritma, merencanakan jadwal dan semua kebutuhan anak. Merencanakan jadwal dan semua kebutuhan untuk jenis lomba yang akan dilaksanakan selama 3 hari agar berjalan sukses. Langkah-langkah lapis dan terstruktur. 1. Buat daftar 8 lomba. 2. Tentukan estimasi durasi setiap lomba. 3. Bagi lomba ke dalam 3 hari. Usahakan adil, tidak menumpuk satu hari. 4. Tentukan lokasi tiap lomba. 5. Catat kebutuhan tiap lomba. 6. Tugaskan panitia sesuai peran. 7. Buat tabel jadwal final. Refleksi. 1. Dalam kegiatan sehari-hari, kalian adakah contoh lain di mana kalian bisa menerapkan cara berpikir ini untuk mempermudah pekerjaan atau tugas? Dekomposisi. Pecah tugas jadi bagian kecil, baca materi, buat rangkuman, kerjakan soal, cek ulang, olah.
Biasanya soal ulangan mirip dengan contoh soal di buku, jadi bisa latih pola jawaban. Abstraksi, fokus ke poin penting materi, bukan semua detail yang kurang relevan. Algoritma, tentukan urutan belajar, misalnya 1 jam baca, 30 menit latihan soal, lalu 15 menit review. Sekian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Boleh kelompok 2. Oke, kita kasih tepuk WOW dulu. Tepuk WOW. Wow, oke, baik. Tepuk hujan, air laut menguap, jadinya awan, awannya keberapa, jadinya hujan, hujan, hujan. Kelompok 1, kelompok 5 dan juga kelompok 2 penampilannya sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa dan juga sudah berani tampil, itu sudah suatu hal yang sangat bagus. Menggunakan berpikir komputasional ini di dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang tahu? Nurul. Saya menggunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti mau pergi ke sekolah. Contoh, algoritmanya. 1. Saya keluarkan motor dari rumah. 2. Saya panaskan motornya. 3. Kemudian saya memasang sepatu. 4. Kemudian saya bersiap-siap naik motor. Lalu saya pergi ke sekolah, lalu gas motornya. Ya, Pak. Ya, luar biasa dari dulu. Baik, yang disampaikan oleh siapa tadi namanya? Bapak? Amira, itu tentang persiapan dia sebelum pergi sekolah, yaitu tentang menghidupkan motor. Ya, persiapannya sebelum pergi sekolah. Baik, berpikir komputasional itu apa? Ada yang tahu? Ya? Apa kira-kira apa itu berpikir komputasional? Hah? Nah, siapa yang tahu? Apa kira-kira itu berpikir komputasional? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Berpikir komputasional adalah cara yang hebat untuk melatih otak kita menjadi lebih cerdas dan teratur dalam menghadapi berbagai masalah. Baik itu masalahnya ada di sekolah ataupun masalahnya ada di kehidupan sehari. Oke, baik. Sampai di sini pelajaran kita. Ya, pelajaran kita sampai di sini, ya Bapak. Sebelum kita tutup, ya. Insya Allah pada minggu selanjutnya kita akan membahas lagi tentang materi yang lain. Ya, oke, Bapak minta kepada ketua kelas untuk mempersiapkan kelasnya dulu.